Ayo kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya ya. Nah, tadi masih di seputar apa yang ditanyakan, seputar apa? Blok. Blok ya, Ya. seputar blok. Nah, ini kan tak kasih ilustrasi masalah mungkin satu motor ngebul. Ya. Entah itu ngebulnya tipis-tipis, entah itu ngebulnya sedang, entah itu ngebulnya banyak. Ya. Nah, jadi artinya motor ngebul itu di dalam mesin itu ada yang terbakar dan ada yang dibakar dan ada yang membakar. Nah, dibakar, ada yang membakar. Yang dibakar siapa? Oli mesin. Sebab oli mesin terbakar, akhirnya motor terlihat ngebul kan? Nah, kan logika. Iya. Berasap. Berasap, ngasep. Iya. Namanya ada yang dibakar. Kalau motor ngebul, bang motor saya kok ngebul, itu motor lo ngebul. Nah, motor ngebul itu dalam sistem kerja motor ada yang terbakar dan ada yang membakar. Yang dibakar siapa? Oli mesin. Kok bisa oli mesin terbakar bang? Ya bisa. Yang membakar siapa? Api busi. Nah, makanya kalau ada motor yang mogok, dicek businya kan kebanyakan orang. Cek businya dong, orang awam nih cerita. Cerita orang awam. Wah, motornya mogok. Coba cek businya. Oh, ternyata mati. Ya, pasti mati karena si busi udah mati apinya. Nggak ada yang mau dibakar, artinya untuk membakar udah nggak bisa kan, apinya mati. Sama aja kita mau membakar kertas, membakar sampah, kalau kertasnya itu belum dibakar kan belum ngasep. Nah, sebab ada yang dibakar kertas itu dan yang membakar korek, akhirnya menimbulkan api dan asap. Nah, kalau di sini apinya kan di dalam nggak kelihatan. Nah, jadi ilustrasi masalah yang motor ngebul yang tadi ditanyakan, motor ngebul itu dari mana dan oli dari mana. Nah, jadi ilustrasinya begini. Nah, ini kan blok seher. Ini sehernya. Nah, di depan blok head. Nah, terjadinya motor ngebul itu sebab terjadinya kebocoran, Mas. Kebocoran di dalam ruang bakar. Ini namanya ruang bakar tuh. Nah, ini bolong tuh. Garis-garis. Bukan garis-garis, ini kan bolong tuh. Nah, ini namanya ruang bakar. Jadi bahan bakar dan udara itu masuk ke sini. Nah, setelah sudah masuk, akhirnya dia bakar sampai sama api busi. Akhirnya meletup-meletup di sini, motor hidup lah. Nah, jadi sebab oli itu masuk ke dalam ruang bakar, ya salah satunya terjadi kebocoran. Kebocoran dari mana? Dari satu baret. Nah, lalu blok seher baret. Nah, di depan kan ada blok head. Nah, dari kebocoran blok head mesin depan juga bisa menyebabkan ngebul tipis-tipis kalau dari depan. Kalau dari belakang, misalnya si sehernya dan bloknya sudah baret-baret, ngebulnya udah banyak. Tapi kalau cuman kebocoran dari mesin depan blok head, kebocorannya sedikit dan asap yang ditimbulkan, ngebul yang ditimbulkan tipis-tipis. Nah, jadi gini ilustrasi lebih detail. Ini kan kruk asetang seher tuh. Kan oli mesin nih di sini. Kalau kalian ganti oli mesin kan di mesin utama sini kan. Nah, nampungnya di sini. Nah, anggap aja tak pisahin di sini ya. Nih. Ini oli mesinnya nih, mesin utama. Olinya ada di mesin. Motor dinyalakan, set. Nah, pompa oli bekerja. Pompa oli, ada sistem pompa oli namanya. Pompa oli bekerja. Naik Mas ke sini, Mas. Naik ke mesin depan ini. Ke blok head itu. Nah, sebab terjadi kebocoran, kemungkinan di sini abaikan dulu ya. Sebab terjadi kebocoran di bagian blok head mesin depan ini, oli mesin kan melumasi mesin depan nih. Nah, sebab terjadi kebocoran, akhirnya oli mesin itu masuk ke sini, Mas. Nah, masuk ke sini, ke ruang bakar nih, ke lubang ini. Nah, setelah oli mesin masuk ke dalam ruang bakar, akhirnya kan busi menyala tuh. Nah, akhirnya oli mesin yang masuk ke sini ikut terbakar. Makanya pada saat motor melakukan proses gas buangnya mana? Knalpot. Nah, jadi oli mesin yang masuk ke dalam ruang bakar terbakar, keluarlah dari knalpot.
Tuh, kalau misalnya dari depan ya kan, Iya. misalnya dari depan. Nah, ini kalau yang ditimbulkan dari masalah kebocoran mesin depan, ditimbulkannya asap tipis-tipis. Dari blockhead. Nah sekarang kita berbicara kebocoran di sini. Nah, sebab terjadinya baret-baret, jadi bocor, Mas. Kan jadi bersela ini. Iya, iya. Ya kan bersela yang seharusnya rata tuh. Iya, halus lah. Halus, semuanya halus, dindingnya juga halus, dinding sernya juga halus atau pistonnya halus, dan dinding blok sernya juga halus. Nah, Iya. oli mesin di sini masuk juga melumasi sini, Mas. Iya. Kesehernya. Ke sernya di sini nih. Nah, anggap aja ini udah di dalam nih. Iya. Nah, jadi Bekerjanya si oli mesin itu melumasi sampai sini. Nah, nggak nyebrang sampai ke depan, ada ring-ring ini. Ini namanya ring ser. iya. Nah, sebab Di sini aja. ya sampai sini dinginin dia, Iya. melumasi dia nih. Mas. Nah, sebab terjadinya kebocoran baret-baret ini, akhirnya oli mesin nyebrang nih ke depan. Terjadinya baret-baret, akhirnya Menyerapnya. nyebrang. Akhirnya masuk lagi ke dalam ruang bakar. Dan di sini lebih gede nih oli mesin yang masuk, karena udah terjadi baret-baret. Iya. Jadi oli mesin rembesnya banyak karena kan baretnya terlihat baret-baret besar. Iya. Nah, jadi oli mesin yang melumasi bagian sini ngocor lah masuk ruang bakar, genang di sini nih. Karena saking banyaknya oli mesin, ininya baret-baret, api busi menyala, akhirnya oli ikut terbakar juga, keluar dari knalpot, ngasapnya besar gitu, lebih banyak dari kebocoran yang depan. Nah, gitu kan? Punya gambaran kan? Nah, gitu. Gitu teman-teman, kita lagi ngobrol-ngobrol sama konsumen nih teman-teman yang mungkin pengen punya gambaran masalah kerusakan-kerusakan pada motor. Kali-kali gambarannya itu bisa bermanfaat dan buat acuan. Namanya penjelasan kan belum tentu bisa langsung dipahami, apalagi cuman orang awam. Ya kan, yang kadang mekanik yang baru beranjak belajar aja kadang geleng-geleng juga, apalagi ini orang awam sebagai konsumen yang nggak tahu apa-apa kan, lebih buntu lagi kali ya. Tapi kan masuk kan punya gambaran kan. Nah, begitu. Salah satunya tadi kebocoran di seal clamp juga ada kan, bagian depan kan seal clamp. Nah, gitu, iya. Nah, itulah penjelasan masalah motor ngebul ya. Gitu. Jadi dari kita sambungin ke pengerjaan motor aja ya. Nah, jadi motor situ sudah saya kerjakan, sudah saya cek, sudah saya perbaiki sesuai dengan keluhan motornya. Walaupun kemungkinan kan keluhan motornya kemarin sudah ditulis ngebul ada, suara kletek-kletek ada. Nah, walaupun insya Allah ngebulnya beres karena memang ada pergantian partnya, ya kan? Dan memang yang sampean yang punya motor juga udah ngelihat kerusakannya, baret-baret kan, ini baret, ini baret. Nah, ini sudah saya perbaiki ya. Insya Allah untuk ngebulnya hasil baik ya, pengerjaan lancar, nggak ada kendala-kendala berlebih. Nah, jadi buktinya alhamdulillah pengerjaan hari ini selesai lancar dan motor sudah hidup lagi kan. Nah, Jadi bagus lagi. insya Allah ya, iya kan, iya kan kita. Nah, kalau yang kletek-kleteknya kan kemarin kan emang keluar ada dua ya kan. Satu olinya selalu berkurang, mungkin ngebul tipis-tipis. Nah, kemarin pagi motornya ngebul, Mas. Gue cobain ngebul kan, gue mau ngetes. Wah, waktu datang kan nggak ngebul tuh, tipis-tipis ya kan. Taruh. Nah, paginya kita akan mulai bongkar perbaikan, otomatis sambil video tuh nyalain mesin pagi-pagi, asapnya banyak banget, Mas. Parah. Saya pikir, wah kemarin kagak ngebul nih, kok tadi pagi kok ngebul. Nah, gitu kan. Udah, akhirnya bongkar-bongkar, ceknya. Ternyata benar. Si sernya baret-baret, bloknya ser baret-baret. Gitu. Jadi insya Allah keluhan ngebulnya beres dan insya Allah pengerjaannya hasil baik dan lihat ke depannya saja. Dan untuk suara-suara kasar yang kletek-kletek itu aslinya ada part yang aus juga, tapi nggak saya ganti karena memang satu takutnya nanti ini hubungan sama biaya. Intinya saya menyampaikan aja ya kan,
intinya menyampaikan supaya oh nanti kalau, tapi kan kleteknya udah berbeda sama kemarin Mas. Oh iya. Beda kan, jauh ya. beda jauh kan. Nah, kemarin Mendingan ya. Nah, mendingan. Nah, kencang. kemarin penyebab utama Itu suaranya suara kletek-kletek kasar. kenceng, Iya. kasar, kletek-kletek kenceng, itu dari setelan klepnya kendor. Ada videonya, nanti gue kirim ya. Abang itu. Nah, tapi pas tadi pas mau tak setel klep, videonya terputus, tapi sempet kerekam trouble-nya, masalah yang penyebab kletek-kletek utamanya itu. Wah, berarti pengecekan pertama yang kletek-kleteknya ketahuan nih. Nah, kata kita ya kan, dalam hati kita, oh ternyata suara kasar ngeletek-leteknya itu disebabkan dari setelan klepnya kendor. Entar kirim videonya ya. Kayaknya udah masuk ke ini dah, diupload dah. Nah, setelah udah ya udah, karena udah yakin di situ, cuman kendor aja, ya udah saya bongkar-bongkar mesin, kali-kali nanti sambil di bawah, mesinnya di bawah turun, bisa ngecek-ngecek ulang ya kan, maksudnya lebih detail. Tapi dari kletek utamanya, penyebab utamanya ketahuan udah, setelan klepnya kendor. Jadi setelan klep itu begini Mas nih. Nah ini nih, pelatuk klep, betul. Nah, kalau tahu rapet, motor itu ngempos. Oh gitu. Susah hidup, karena kan sesek. Rapet tuh, liatin. Rapet banget. Rapet banget. Tapi kalau misalnya setelan klepnya itu kendor, litik titik titik klik klik klik, nah kan kendor. Dari pelatuknya udah, dari gerakan tangan kelihatan. Iya. Nah, kayak anggap aja kendor banget nih. Iya. Klek 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 klek, nah kan gitu. Nah, nanti ada video ada. Nah, itu penyebab utamanya ngeletek. Nah, setelah itu bongkar-bongkar sambil ngecek payung klepnya kondisi baik sih. Kondisi baik, payung klep kondisi masih baik. Masih baik. Bos klepnya saya ganti juga. Tadi nanti ada itunya, ada bonnya semuanya ya. Nah, ini payung klepnya masih baik. Nggak ada diganti, di bon juga ada ya kan. Nah, ya bos klepnya yang saya ganti ada. Si bosnya ya? Bosnya. Dua-duanya. Ya, nih si yang nih. Tuh si apa nih namanya, baut utama mesin ke sini. Ke mesin ke blok nih. Iya, begitu ya. Nah, tuh susah dibuka. Ya panas bisa, dulunya terlalu kenceng. Itunya. Iya, ngencenginnya. Tambah lagi kan namanya baut kecil, ini cuman lubangnya sedikit, pakai kunci L, saking kencengnya udah panas berbulan-bulan, bertahun-tahun, dibuka meleset, akhirnya juga dol selek, kuncinya nggak mampu, ininya kan udah lower lubangnya. Nah gitu. Nah, palanya udah lower, jadinya dibubut, dipanasin, dilas gitu Mas. Nah, begitulah untuk perbaikan-perbaikan hari ini, semuanya ada di data lah nanti ya. Ini kan cuma buat tambah-tambahan wawasan aja, kali-kali apa yang ini. Nah, makanya untuk yang ngeleteknya itu insya Allah udah lumayan. Nah, setelah saya lakukan pembongkaran di bawah secara detail, ngecek payung klepnya bagus, klep aman. Tapi setelahnya kurang cakep kayaknya. Setelahnya kurang cakep kayaknya dah. Ya waktu itu hasil kerja. Kurang cakep ya. Ini udah pakai Honda, aslinya kan Yamaha ya kan. Yamaha juga umurnya beda, tapi sih bisa pakai aja. Nah, umurnya diganti juga. Umurnya ya sama yang dulu. Ini tadi kagak saya apa-apain, kondisi lumayan aja, masih bisa kerja baik. Nah, menemukan setelah saya cek di bawah secara detail, saya teliti, yang aus terkikis noken asnya, noken as, terkikis. Nah, makanya setelan klepnya itu jadi dalam. Noken as itu ada tonjolannya, ada gunungnya. Nah, itu terkikis. Jadinya yang tadinya tinggi jadi pendek, terkikis, aus. Sama si pelatuk ya kan berputar ya. Pelatuk aman. Tapi yang terkikis noken asnya. Noken asnya. Jadi setelan klepnya udah pas, kalau si gunung atau tonjolan noken asnya itu udah aus, nggak bakal sempurna ini. Gininya Mas, muternya glung. Nah, jadi dari penganalisaan, pengecekan yang kletek-kletek walaupun udah berkurang,
Nah, itu bisa dari situ. Nah, kalau untuk nadi stang sernya kayaknya masih 30, 40, 50% kalau misalnya dianalisa ke setang gitu. Jadi masih kuat. Nah, makanya kalau misalnya perbaiki, kita juga nggak tahu si stang sernya aus, rusak, bunyi apa enggak. Karena dari noken as udah aus. Nah, jadi kalau misalnya nanti suatu saat mau perbaikan, ngalusin dulu, fokus ke noken as dulu. Saya ada tuh noken as masih disimpan ini kan waktu itu kan. Nah, boleh tuh nanti suatu saat pasang. Kalau perlu nanti setelan klepnya, murnya itu, baut penyetelan klepnya ganti lagi pakai yang ori Yamaha. Gitu. Yang jadi suara kasar kletek-kleteknya dari area mesin depan. Jadi iya itu noken as. Noken as. Punya kan tahu kan? Noken as itu ada tonjolannya tuh. Iya, ada. Ada tonjolannya ya kan? Iya. Nah, itu satu terkikis. Udah lumayan dalam. Tadi udah saya cek. Cuman pikiran kemarin aja udah analisis sebegitu juga udah sedikit agak berat juga kan ya. Saya nggak Akhirnya bawa, ya. saya Saya bawa, ya. abaikan. Ya kita kan juga nggak tahu, belum dibuka. Kalau saya bilang ini, oh saya ada, ntar situ nganterin ke sini. Copotan saya. Iya tahu, Ini hasil saya paham. buang. Kalau misalnya emang ini nanti Masih bisa lepas. saya bilang ini udah kurang bagus, diganti dong. Oh, ganti aja bang, ntar biaya, ya kan? Budget. Iya kan, nambah lagi, kasihan juga kita kan. Nah, makanya ya udahlah, nanti yang penting apa adanya jadi dulu. Memang satu emang baret-baret ngebulnya ya kan, bloknya, share-nya. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa, keluhan-keluhan dan penjelasan-penjelasan kalau udah nyampe di sini aja kan. Kalau udah begini kan jelasinnya enak. Gitu kan? Iya. Nah, kalau masalah kletek-kleteknya di depan ada, terjadi kausan noken as. Kalau misalkan dianalisa setang seher, terjadi kausan, goyang, oblak, dan bunyi, kita belum bisa memastikan. Makanya 50-50-nya, sekian persennya bisa 40-50. Karena posisinya masih kesaru sama suara depan. Iya, benar. Nah, jadi kalau misalnya untuk mengetahui nanti apakah stang seher kena apa enggak, aus apa enggak, berarti kita fokus ke ngalusin mesin depan dulu, ya kan? Setelah mesin depan sudah dianggap oke semua, dianggap dari seher, dari bloknya, dari unit-unit part yang ada di blockhead, ternyata masih bunyi, entah bunyinya seperti apa, anggap aja di depan blockhead udah dianggap cakep lah gitu, tapi masih bunyi, ya udah bisa ke stang. Tapi stang ya lihat dari tingkat kausannya aja dulu. Iya. Mungkin gitulah ya penjelasan dari saya dulu ya, nanti saya kasih rincian data bondnya. Oke teman-teman, ini cuman bincang-bincang aja sama konsumen saya habis perbaikan Mio M3, ngebul, ada keluhan motor, suaranya kasar juga, tetapi nggak sampai tuntas berlebihan karena terkendala ya sama keuangan-keuangan. Wajar lah, namanya sesuatu biaya itu kan, namanya konsumen kan sama aja kayak kita juga, semuanya sama. Kalau pas posisi ada ya kita sanggup, kalau posisi lagi pas-pasan ya kita untuk memenuhi kebutuhan juga nggak bisa. Sedangkan kita juga sebagai mekanik untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan motor kan juga dituntut untuk pergantian spare part. Nah, kalau spare part itu sudah dinyatakan aus, terkikis, rusak, jadi nggak bisa diakalin ya teman-teman ya. Jadi jangan salah-salah analisa dan jangan salah-salah menyalahkan gitu. Maksud saya bukan menyalahkan juga bukan ya. Intinya pada suatu part itu ada yang dinamakan tingkat kausan sedang, ringan, dan berat. Nah, kalau misalnya ringan ya nanti sebagai PR buat kedepannya. Kalau misalnya emang tingkat kerusakannya itu kausannya sudah cukup, lebih baik disarankan, maksudnya bukan disuruh, menyarankan ya kan. Kalau disuruh, bang ganti dong bang, ganti bang, nah itu namanya suruh. Ganti bang, ganti bang. Kalau kita sebagai mekanik yang halus, bahasanya mungkin gitu kan, menyarankan. Nah, lebih baik gitu. Karena kalau misalnya sudah aus, rusak, harus diganti namanya spare part. Contoh kecilnya, anggap aja motor ngebul, sudah dicek sehernya baret-baret dan blok sehernya baret-baret seperti ini. Ini kan namanya tingkat kausan yang sudah cukup parah. Nah, kalau begini, perbaikannya gimana? Apakah bisa diakalin? Ya kan? Otomatis ya diperbaiki, sehernya diganti, blok sehernya di oversize atau di coulter. Kalau misalnya masih bisa di coulter dan dibubut. Tetapi kalau misalkan si bloknya itu disarankan ganti unit,
ya ganti kan gitu. Jadi diganti, bukan diakali teman-teman. Kalau udah baret gimana ngakalinnya? Nah gitu ya. Oke teman-teman, cuman bincang-bincang aja sambil istirahat. Sukses selalu ya buat teman-teman semua.